Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena sampai pada Jumat yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah kita yang singkat ini, khatib mengambil sandaran khutbah kita Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini, hadirin kaum muslimin, adalah panggilan kepada kita sebagai orang yang beriman, terutama sebagai seorang ayah yang beriman atau sebagai seorang suami yang beriman. Jadi peran kita sebagai orang beriman mungkin hari ini sebagai suami yang beriman atau sebagai seorang ayah yang punya anak-anak. Maka ayat ini perlu mungkin menjadi perenungan kita di waktu Jumat kita yang singkat kali ini. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kita semua jemaah Jumat yang sudah mengaku beriman, kasih beriman itulah kepada 6 rukun iman yang sama-sama kita ketahui, hadirin kaum muslimin. Kita mengakui beriman kepada Allah, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita lihat dengan pandang zahir mata kita,
tapi kita imani bahwa Allah itu ada dengan segala penciptaan dan kekuasaannya. Kita beriman kepada para malaikat yang gaib, yang mengatur segala urusan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Termasuklah malaikat yang hari ini mencatat siapa-siapa para jemaah Jumat yang hadir Jumat pada hari ini. Ini dicatat sebagai tambahan amal ibadah, dicatat oleh malaikat rakib sebagai catatan amal kebaikan kita yang insya Allah nanti di akhirat akan kita lihat pahalanya, hadirin kaum muslimin. Kemudian kita beriman kepada Nabi dan Rasul, kepada kitab di samping Al-Quran juga Injil, Taurat, Zabur, kitab sebelumnya. Kita beriman kepada hari kiamat yang pasti datangnya, hadirin kaum muslimin, bahwa dunia ini hanyalah fana sementara, akan ada kehidupan yang kekal abadi. Setelah hari kiamat nanti akan ada namanya kehidupan akhirat yang kekal. Itulah tampak kita, apakah kita nanti akan berbahagia di akhirat di dalam surganya Allah, atau nanti kita diazab di dalam nerakanya. Itu semua tergantung kepada amalan kita selama di dunia. Ini kita imani. Yang keenam, kita beriman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah, rezeki kita dan sebagainya, hadirin kaum muslimin. Karena itulah Allah memanggil khusus di dalam surah At-Tahrim ayat yang keenam ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai jemaah Jumat yang beriman, ku anfusakum. Maka perintah pertama adalah peliharalah dirimu. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu, jagalah diri awak. Setelah kita mungkin berhasil menjaga, memelihara diri kita, wa ahlikum nar, lalu pelihara jugalah keluargamu. Pelihara apa? Pelihara naro, yang kemungkinan nanti bisa saja dimasukkan oleh Allah, diazab di dalam nerakanya. Berarti ada dua perintah. Yang pertama, wahai orang beriman, pelihara dirimu dari neraka. Setelah itu pelihara keluargamu dari neraka. Itulah tugas barik kita, hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan dulu dari diri kita dulu, karena tidak akan mungkin dan akan sulit kalau tidak bisa menjaga diri awak pribadi kita ini. Bagaimana kita nanti akan menjaga keluarga kita dari neraka itu? Kawak dulu, kita dulu, bapak-bapak hadirin kaum muslimin. Maka mulanya ibda binafsih, mulai dari diri awak dulu. Lalu Allah gambarkan sebagai penguat perintah kau, digambarkan oleh Allah gambaran neraka tu. Waquduhan nas wal hijarah, bahwa neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Jadi dua bahan bakar neraka. Waquduhan nas wal hijarah, manusia jo batu. Kita perlu memahami apa makna tafsiran manusia dan batu ini, hadirin kaum muslimin. Maka ulama tafsir diantaranya menafsirkan ada dua macam bantuan. Ini diantaranya pendapat ulama tafsir. Makna manusia yang batu yang pertama adalah manusia akan dibakar dengan bahan bakar yang sulit dipadamkan, gambaran seperti batu. Karena kalau bahan bakar batu, hadirin kaum muslimin, itu gak lebih susah puduanya dibanding kayu, dibanding yang lain. Ini gambaran visual.
Maka ada orang membakar dengan batu bara yang lama padamnya. Maka digambarkanlah seakan-akan manusia itu dibakar dengan bahan bakar yang amat atau tidak akan padam-padam, hadirin kaum muslimin. Dibakar dengan batu itu. Lalu pemahaman lain, makna batu adalah sebagai gambaran sifat manusia. Manusia yang punya sifat samo jo batu karehnya gitu. Apa maknanya? Diberi dia peringatan, aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia giah peringatan, dinasihati lo elo atau ndak dinasihati samo sajo baginya, tetap dia keras kepala seperti batu, dia tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kulah bahan bakar neraka. Maka inilah yang disuruh oleh Allah. Awak berlindung ke dalamnya, hadirin kaum muslimin. Takutlah kita, hadirin kaum muslimin, neraka itu adalah dibakar. Kalau kini nawa tabaka kan edek puntung rokok saja wak mengalatuang wak kesakian. Sakit. Maka jangan lagi minta-minta masuk neraka. Maka ada orang yang sasik, dialah masuk neraka, kan lepas sama-sama banyak yang masuk neraka. Ini pemikiran sesat. Tak kasih orang wak masuk neraka dah. Inilah gambaran-gambaran pemikiran sesat, hadirin kaum muslimin. Mari kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua ayatnya adalah alaiha malaikatun. Ini masih gambaran bagaimana visual neraka itu. Gambaran ba'ah neraka. Di dalam neraka itu ada para malaikat. Yang dua sifatnya. Yang pertama ghilazun, yang kasar. Yang kedua syidadun, yang keras. Kalau bahasa kininya bengis. Namanya malaikat neraka yang perintah Allah mengazab manusia, maka dia akan kasar. Sia yang paling bangih, yang paling kasar, yang paling jahat, yang paling bengis di dunia ini, jauh kalah dari malaikat penjaga neraka itu. Ghilazun syidad. Perintah Allah azab, maka diazab. Pukul, maka dipukul. Belenggu, maka dibelenggu. Bakar, maka dibakar. Tusuk, pakai penusuk dari besi akan ditusuk, hadirin kaum muslimin. Tidak ada belas kasihan. Inilah ghilazun syidad. Tidak bisa minta ampun, ampun ya Allah, tolong, tidak bisa, karena sudah memang namanya tempat azab. Kalau di dunia itu awak tabaka di api minta tolong ke ayah sama awak, ama ayahnya minta tolong awak, bisa, hadirin kaum muslimin. Tabaka di api bisa lari ke air, di sana tidak ada air yang akan menyiram nanti dibakar api neraka, hadirin kaum muslimin. Tidak bisa lari kita daripada azabnya neraka. Dan malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum, dia malaikat-malaikat itu selalu dia tidak pernah durhaka terhadap apa yang perintahkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Durhaka tidak pernah, disuruh di kerajaan. Lalu pertanyaan hadirin kaum muslimin, tadi di awal ayat dikatakan, wahai orang beriman, maka mari wak pelihara diri kita dari kemungkinan masuknya besok di akhirat karena neraka itu. Bagaimana cara menjaga diri awak? Taatlah kepada Allah, hadirin kaum muslimin. Wak jago nilai-nilai takwa yang baru kita dapat yang selama di Ramadan patang. Semua yang diperintah Allah maksimal wak kerajuan. Suruh semayang lah. Subuh jago solat wajib, solat kita subuh. Ada zuhur mangapun awak main-main, kita solat dulu. Dimanapun berada kita, solat ni wajib. Maka kita kerjakan. Tiba asar, kita solat. Tiba maghrib, kita juga solat. Isya masuk akatu, awak solat. Tidak ada satu pun yang lalai kita dengan solat. Inilah orang yang menjaga dirinya dari api neraka.
Tapi kalau sebaliknya hadirin kaum muslimin, tiba subuh lalu, tiba zuhur asik dengan segala hobinya, nan di kantua sibuk di kantua, di sawah sibuk di sawah, di atas oto sibuk di otonya, yang bermain, tiba asar dengan berbagai macam alasan awak tidak sholat, maghrib beko banyak alasan, menonton TV, mandi alasan dan segalanya. Berarti kita maunya masuk neraka hadirin kaum muslimin. Berarti awak tidak ingin menjaga diri kita, tidak mau memelihara diri kita, karena kita siap dengan kelalaian ibadah kita hadirin kaum muslimin. Berarti Pak, kalau hari ini lalai, tidak amuah perintah Allah, berarti awak tidak amuah menjaga diri awak. Berarti kita sudah siap untuk masuk nerakanya Allah. Itulah kali-kalinya hadirin kaum muslimin. Maka tidak payah menghitungnya. Kalau awak patuh ke Tuhan, tak jago dari neraka. Tapi kalau disuruh perintah Allah, lalai awak tanpa alasan. Apalagi sholatnya hadirin kaum muslimin, sumbayang ko, tidak ada alasan bagi laki-laki yang sudah balik untuk meninggal. Tidak ada hadirin kaum muslimin. Tidak bisa awak tagak duduk, tidak taluk duduk tidur. Payah awak tidur cukup di kana saja, nanti kana dia awak. Selagi masih ada ingatan solat kita hadirin kaum muslimin. Karena tidak ada lain sudah itu. Kalau tidak takana ada oleh berarti kita harus disolatkan. Berarti kita sudah mati hadirin kaum muslimin. Kalau dalam perjalanan ada namanya jamak qasar, maka tidak ada istilahnya awak pai nanya oto awak onde ndak semayang bandak semayang awak tadi pai ke Padang. Tidak bisa berhenti di jalan. Tidak ada ceritanya ada jamak qasar. Kalau barang kayak jam 2 balik, tiba di Padang asar kita dulu jamak dengan zuhur. Atau meringkas solat yang ampe jadi 2. Tidak ada air berwudu. Sadang di ladang, di parak bakar Jawa, ba'aka berwudu air tidak ada. Bertayamum hadirin kaum muslimin. Tidak ada istilah. Bandak semayang, Pak. Bandak semayang, nak. Nih tadi di ladang ndak ada iya kabar dua bertayamum. Apa yang tangan nambui saketek tanah tu, acan tangan di sinan berniat tayamum menganti wudu, apih muka cie, kemudian tangan satu-satu kali. Selesai. Inilah rukhsah keringanan Allah. Bahkan Nabi mengajarkan sadang baparang dia tetap sholat menyuruh sahabatnya. Kok dia teh kapal wak sadang berlayar madok setelah kamu kotor ndak tahu arah kiblat bandak semayang ndak tahu arah kiblat ndak ada di kamu semua lihat ke depan niatkan menghadap kiblat. Inilah ndak ada alasan, maka malulah kita pada Allah Subhanahu wa taala, badan kuat ndak ada alasan lain, mato tarang mau saja awak rancak tapi dipanggil oleh muazin panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sementara kita diam, sibuk urusan wak masing-masing, tidak ada tergerak kaki melangkah ke masjid. Inilah orang-orang penghuni neraka hadirin kaum muslimin. Karena itu yang pertama, jago diri awak. Yang kedua, kalaulah bisa menjaga diri awak, lihatlah anak istri kita. Kanam bini wak semayang, ajak anak-anak awak nak bujang nak gadi awak semayang. Jangan sampai nak gadi awak buka aurat keluar rumah. Ayah nanti akan ditanya, wahai fulan, kenapa kamu biarkan anak gadismu buka aurat? Kenapa kamu biarkan istrimu buka aurat? Kita tanggung jawab nanti hadirin kaum muslimin. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Kita suami adalah pemimpin, besok akan ditanya awak terhadap kepemimpinan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar tidak akan kembali lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali yang tidak merugi, orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, kemudian dia beramal soleh, kemudian dia mengingatkan di dalam kebenaran, kemudian dia mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.